kita sangat bersyukur ya, kepada Tuhan karena Dia telah menolong dan juga memperkenankan kita boleh melewati tahun 2021. Saya ingat sekali kalau tadi malam ya, hamba Tuhan Ahmad Bidar menyampaikan ya dalam renungannya kalau memang ya tidak semua kita diizinkan Tuhan memasuki bulan Desember dan juga tidak semua diizinkan Tuhan kita melewati tahun 2021. Tetapi ya, jemaat GMI Duri semua diizinkan Tuhan untuk melewati tahun 2021. Amin. Amin. Tentu semua itu adalah karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan dan juga bukan karena kehebatan kita. Maka itulah dengan anugerah Tuhan kita boleh memasuki tahun yang baru ini, tahun 2022, tahun yang penuh dengan harapan. Maka itulah Bapak Ibu, banyak hal tentu sudah kita lalui di tahun 2021. Setiap kita pasti mengalami dinamika hidup yang luar biasa. Tentu banyak sekali kenangan yang telah mengisi hidup kita, baik itu yang buruk, baik itu sehat, baik itu sakit, entahkah itu berhasil atau gagal. Bahkan juga masalah datang silih berganti mewarnai hari-hari kita di tahun yang lalu. Bahkan pandemi COVID-19 pun sempat membuat kita khawatir dan juga takut ketika kita harus meninggalkan tahun 2021. Mungkin masih ada tersisa rasa kecewa dan juga khawatir di dalam hati kita. Oleh karena itulah mungkin semua harapan dan keinginan kita belum juga terwujud. Bahkan doa-doa kita hingga detik ini juga belum juga beroleh jawaban. Oleh karena itulah hari ini di hari pertama tahun 2022, setiap kita tentu mengharapkan tahun 2022 ini menjadi tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Maka semua harapan dan impian kita di tahun 2021 yang terwujud, semoga dapat terwujud di tahun 2022 ini. Kita tentu Bapak Ibu, setiap kita tentu memiliki pengharapan. Maka itulah pertanyaannya adalah bagaimanakah pengharapan itu dipompa di tengah situasi hidup yang penuh kerapuhan. Apakah yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi hidup saat ini? Maka itulah hari ini kita berada di hari yang baru dan akan terus memasuki hari-hari selanjutnya. Hari esok tidak kita ketahui. Namun pertanyaannya, jika kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, sementara di sisi lain ada kepastian janji pengharapan dari Allah, bukankah kadang-kala ini dua hal yang sangat bertolak belakang? Kita diingatkan bahwa kita tidak mengetahui hari esok, tetapi di sisi lain kita juga diberikan pengharapan kalau di depan itu ada kepastian janji dari pengharapan Allah. Maka itulah Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup dalam pengharapan Allah. Maka itulah pasal ini menggambarkan bagaimana keadaan akhir zaman ketika anak manusia datang kembali ke dalam kemuliaannya. Maka ia seperti seorang gembala yang memisahkan antara domba dan kambing. Para
domba menggambarkan mereka yang diberkati dan ditempatkan di sebelah kanan, sedang di sebelah kiri adalah mereka yang diibaratkan sebagai kambing. Mengapa para domba digambarkan di sebelah kanan dan bagaimana mereka ada di sana? Mereka ada di sebelah kanan karena orang-orang itu hidup baik. Di sini kita menentukan seperti apa kebajikan itu dilakukan sebagaimana ditafsirkan oleh seorang penulis bernama William Barclay. Kalau beliau menafsirkan kebajikan itu dengan kehidupan yang menyatakan pertolongan bagi sesama. Adapun wujud pertolongan yang disebut kebajikan, yaitu yang pertama adalah pertolongan pada sesama melalui hal-hal sederhana. Apakah contohnya? Misalnya Bapak Ibu, pertolongan sederhana itu dilakukan dengan memberi makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, memberi tumpangan pada orang asing, memberikan penghiburan bagi yang sakit dan juga yang dipenjara. Lalu bagaimanakah pertolongan juga yang disebut kebajikan adalah yang kedua, pertolongan tidak boleh memperhitungkan untung dan rugi. Dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus menunjukkan orang-orang yang disebut sebagai orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang sejak dalam dunia memberikan pertolongan tanpa menghitung untung dan rugi, tanpa mengharap pahala di surga untuk pertolongan-pertolongan yang diberikan bagi mereka yang membutuhkan. Maka dalam memberikan pertolongan, orang-orang itu memiliki hati yang mengasihi. Maka dalam bacaan Injil ini kita melihat macam mana orang yang memberikan pertolongan dengan memperhitungkan untung dan rugi. Dalam bahasa lain orang itu berkata, Tuhan, sekiranya kami tahu bahwa orang itu adalah Engkau, maka kami akan menolong Engkau. Tetapi sayang sekali kami mengira orang itu bukanlah Engkau, oleh karena itu kami tidak memberikan pertolongan. Ini adalah gambaran orang-orang yang berhitung untung dan rugi, orang-orang yang tidak diperkenankan Tuhan. Maka kalau ketika Yesus berkata, jika engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah lebih? Orang jahat pun berbuat baik kepada orang yang berbaik, yang berbuat baik. Bahkan kadang-kadang masih kuat misalnya prinsip diri kita, karena dia sudah berbuat baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik kepada. Apakah lebih? Orang berdosa pun akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada. Lalu apakah yang ketiga sebagai wujud dari kebajikan pertolongan itu adalah pertolongan bagi yang lemah dan tersisih, adalah pertolongan bagi Yesus. Pertolongan yang tidak memperhitungkan untung dan rugi itu diibaratkan oleh Tuhan Yesus sebagai bentuk pemberian pertolongan bagi dia. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini tak luput dari perhatian Tuhan. Maka semua akan dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pertolongan, ingatlah segala sesuatu itu tidak pernah luput daripada Tuhan. Maka apa yang kita akan lakukan dalam sebuah tolong-menolong itu akan dipertanggungjawabkan kepada. Namun kalau kita misalnya berpikir kalau soal menolong
menghitung untung dan rugi, namun kita tidak ingat tentang pertolongan ini bagi Yesus, sulit memang bagi setiap orang Kristen untuk hidup saling tolong menolong. Maka Bapak Ibu, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu oleh gereja dipahami juga sebagai panggilan sosial gereja. Panggilan ini berarti panggilan untuk berani mengesampingkan diri sendiri dan juga untuk mengesampingkan sifat-sifat yang berbau individualis. Dan kita juga perlahan mulai memberi perhatian secara sosial. Jadi walaupun kadang panitia Natal juga agak terseok-seok ya, untuk mengumpulkan dana, tapi paling tidak kita bisa memberi perhatian sosial buat ya, yang para lansia dan juga buat anak yang yatim piatu atau anak yang yatim. Kalau yatim piatu memang seandainya itu diberikan kepada kita, saya pikir hampir 100% sudah dapat, karena saya pun juga yatim piatu. Cuma tidak diprogramkan. Ya. Untuk pendeta anak yatim piatu tidak diprogramkan. Tapi yang itu yatim saja. Tentu kan itu sebagai aksi sosial. Dan tahun depan juga tentu apa yang akan juga dilakukan oleh kita untuk mereka. Maka kalau melalui kehidupan yang saling menopang, saling menolong, manusia hadir bagi sesamanya dengan bela rasa Kristus. Bela rasa itu membuat sesama manusia saling meneguhkan dalam kerapuhannya masing-masing dengan menjalani hidup baik, kehidupan dijalani dengan bermakna dan juga kebermaknaan itu penuh dengan pengharapan. Maka telah tentu Bapak Ibu, kalau hari ini di tanggal 1 bulan Januari di tahun 2022 ini, tentu kita diajak, marilah kita meyakini bahwa hidup kita akan berubah dan berbuah. Amin. Kita akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada sesama, dan juga kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itulah, jangan sampai melewatkan kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan dengan sia-sia. Jadikan hidup kita lebih bermakna dan menjadi berkat bagi sesama. Maka marilah mulai lembaran baru dengan penuh keyakinan dan harapan yang besar. Lakukan segala sesuatu melalui penyerahan yang penuh pada Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang baik dari hal-hal yang sederhana. Jalani tanpa pamrih dan ingatlah bahwa semua yang kita lakukan untuk kebaikan sejatinya merupakan tindakan-tindakan bagi Allah. Itulah kepada kita seluruhnya Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau menyampaikan selamat memasuki lembaran baru di tahun 2022. Tuhan beserta kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.